Ayo. Siapa yang tahu apa itu TAK? Udah belajar apa aja yang sudah diberikan? Oh, halo, halo, halo. Pelajaran yang sudah diberikan apa aja? Aska pada pasien dengan gangguan halusinasi sudah belum? Izin masuk Ibu, izin menjawab. Mm-mm. Iya Ibu, untuk kelas kami baru mendapatkan pembelajaran mengenai konsep keperawatan jiwa, lalu ada proses keperawatan dalam keperawatan jiwa, dan asuhan keperawatan dengan ansietas Ibu. Oh iya iya iya. Jadi baru dapat konsep doang ya. Oke, pada mata kuliah eh, perawatan jiwa ini kalian akan mendapatkan berapa gangguan dan berapa psikososial yang akan dijelaskan. Ya, kan udah dijelaskan tuh sama Bu Endang. Pelajaran apa aja, psikososialnya apa aja? Kecemasan, terus kemarin memperhatikan nggak? Enggak, ini Izin bukan. jawab, Ibu. Iya, oke. Anissa. Gangguan citra tubuh, Oke, citra tubuh, betul. kehilangan dan berduka, Kehilangan dan berduka, harga diri rendah, harga diri rendah, halusinasi, halusinasi, perilaku kekerasan, perilaku sama kekerasan, defisit bunuh diri. defisit bunuh diri, harga diri rendah, isolasi sosial, kecemasan, dapat? Oke ya. Jadi Anda mendapatkan 3 gangguan psikososial dan 7 apa namanya gangguan ya. Nah, jadi untuk mata kuliah jiwa ini Anda akan belajar tentang asuhan keperawatan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, salah satu tindakan modalitas pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa yaitu adalah terapi aktivitas kelompok. Karena namanya aktivitas kelompok berarti dilaksanakan secara berkelompok. Ya, jadi tadi pada pasien-pasien yang Ibu sebutkan tadi, kecuali yang psikososial, psikososial itu adanya di rumah sakit umum, ya. Di rumah sakit seperti pada pasien-pasien dengan kecemasan, ya. Bukan di rumah sakit umum aja, di masyarakat juga bisa dengan kecemasan, dengan gangguan citra tubuh, ya, dengan kehilangan. Aduh, aku mati. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Sorry. Ya. Ada Bu Rita. Oke, tadi Ibu saya mana? Oh ya, jadi kalau yang 3 psikososial itu bukan gangguan. Tetapi kalau tidak apa namanya ditanggulangi bisa menjadi gangguan. Cemas yang berlebihan, cemas yang terus-menerus itu bisa menjadi gangguan. Ya, gangguan citra tubuh, ya, yang tidak ditangani, ya bisa menjadi gangguan harga diri rendah ya. Terus kehilangan dan berduka juga akan menjadi apa gangguan menjadi HDR ya. Nah, itu kalau kita tidak tanggulangi, makanya kita harus sebagai perawat harus bisa melakukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan psikososial dan gangguan jiwa. Nah,
Gangguan jiwa ini tadi ada ADR, ada ISOS, halusinasi, defisit perawatan diri, terus RPK, ya, terus apa lagi? Risiko bunuh diri, ya kan? Nah, waham ya itu apa namanya gangguan, itu sudah menjadi gangguan jiwa, ya kan? Jadi apa namanya itu lingkup yang kita akan berikan ya. Nanti di rumah sakit Anda ketemu dengan yang tadi 7 gangguan dan psikososialnya 3. Tadi sudah dijelaskan bahwa terapi modalitas ya salah satu terapi yang dapat diberikan pada pasien dengan gangguan jiwa secara kelompok, yaitu TAK, terapi aktivitas kelompok. Oke, ya. Ibu share screen ya, share screen. Sudahkah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Ini belum bisa begini ya. Belum bisa diperbesar ya. Oke. Terapi aktivitas kelompok. Kecil jadinya. Nah, terapi aktivitas kelompok merupakan salah satu dari terapi modalitas. Terapi modalitas apa sih? Terapi modalitas adalah berbagai pendekatan penanganan klien gangguan jiwa yang bervariasi, yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien ya, yang tadinya perilakunya maladaptif menjadi perilaku yang adaptif ya. Yang tadinya perilakunya berperilaku tidak sewajarnya ya menjadi sewajarnya gitu ya. Oke, jenis terapi modalitas ini ada beberapa jenis ya, seperti terapi individual ya. Terapi individual itu terapi ASKAP yang nanti akan Anda berikan kepada pasien-pasien ya, pasien tadi dengan ADR, dengan halu ya. Dan juga ada terapi lingkungan atau disebut juga milieu terapi. Ada terapi biologis atau disebut terapi somatik, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi perilaku, dan terapi bermain. Ya, ini semua adalah terapi modalitas ya, yaitu terapi dengan pendekatan penanganan klien ya dengan gangguan jiwa. Oke. Nah, yang Ibu akan jelaskan yaitu salah satunya adalah terapi kelompok. Ini yang biasa dilakukan di rumah sakit jiwa ya, di Bogor, di Grogol atau di rumah sakit lain. Karena dengan terapi kelompok ini adalah mempersiapkan pasien untuk bisa berinteraksi di lingkungannya, di masyarakat untuk bisa diterima ya. Jadi pakai terapi kelompok. Apa sih terapi kelompok? Terapi kelompok adalah bentuk terapi kepada klien yang dibentuk secara kelompok ya, di mana suatu pendekatan ya perubahan perilaku melalui media kelompok ya. Jadi merubah perilaku dengan pendekatan ke kelompok di sini. Dalam terapi kelompok, perawat ini berinteraksi dengan sekelompok klien secara teratur. Jadi di dalam terapi kelompok ini pasti ada yang memandunya ya, dalam hal ini adalah perawat ya, di mana perawat berinteraksi dengan klien ya secara teratur dengan tujuan ya untuk meningkatkan kesadaran diri klien, meningkatkan hubungan interpersonal, dan mengubah perilaku maladaptif ya menjadi adaptif. Adapun tahapan kerjanya ada tahap permulaan, ada fase kerja, dan diakhiri dengan terminasi.
ya. Jadi nanti Anda dalam melakukan terapi kelompok ini harus mempersiapkan dulu nih tahap permulaannya, mempersiapkan apa namanya, membuat rancangan harusnya seperti apa, ya. Siapa yang menjadi leadernya, siapa yang menjadi fasilitatornya, ya. Siapa yang menjadi observer, ya. Kemudian masuk ke fase kerja, bagaimana strategi pelaksanaannya, ya, harus bagaimana waktunya, tempatnya, ya, udah gitu medianya, ya. Kemudian diakhiri dengan terminasi. Oke. Adapun definisinya dari terapi kelompok adalah metode pengobatan ketika klien ditemui dalam rancangan waktu tertentu dengan tenaga yang memenuhi persyaratan tertentu. Ya, jadi terapi kelompok itu ya dalam pelaksanaannya dibuat rancangan ya dengan waktu tertentu dan tenaga yang memenuhi syarat ya, yang tahu. Nah, bagaimana penanganannya pada pasien gangguan jiwa kalau ikut dalam kelompok? Ada yang tiba-tiba meninggalkan, tiba-tiba pergi, yang bengong aja, ya. Terus ada yang tiba-tiba ngamuk, ya. Jadi perlu tenaga dengan persyaratan tertentu. Fokusnya tentunya ini perawat ya. Fokus terapi kelompok adalah membuat sadar diri, meningkatkan hubungan interpersonal dan membuat perubahan atau secara keseluruhannya ketiga-tiganya ini. Oke. Di dalam kelompok ya terjadi dinamika di mana anggotanya saling berinteraksi, saling bergantung, saling membutuhkan ya dan menjadi laboratorium tempat klien berlatih berperilaku baru yang adaptif untuk memperbaiki perilaku lama yang maladaptif. Jadi di dalam kelompok ini dengan terapi aktivitas kelompok ini menjadi tempat untuk pasien berlatih ya bagaimana dia berperilaku yang adaptif dengan orang lain, dengan kelompok ya. Karena kan pasien yang tadinya misalnya pada pasien HDR, harga diri rendah, dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tidak mau bicara, tidak, kalau bicara dia menunduk, ya, menundukkan kepala, tidak ada kontak mata, tidak ada apa namanya suaranya pelan, ya, menjawab hanya pada hal-hal yang penting saja, misalnya iya, tidak, nggak tahu, gitu. Dan paling hanya jawaban-jawaban pendek, ya. Nah, jadi di dalam kelompok ini pasien ini belajar ya, belajar untuk bisa berinteraksi dengan yang lain sebelum pasien dipulangkan. Dimana kalau pasien pulang dia akan terjun ke masyarakat, ya, akan apa namanya bersama lingkungannya, ya, ya. Yang lain ini ada nggak nih monitoring nggak nih semuanya nih, ya? Oke, kalau daring ini memang kita tidak dosen tidak bisa memantau semuanya ya. Kalau luring akan berbeda ya. Siapa yang main handphone, siapa yang ngobrol, bahkan yang tidur kita tahu. Tapi kalau daring enggak ya. Jadi makanya ini pilihan Anda untuk menyimak atau tidak ya. Nanti di akhirnya, takutnya di akhir Anda tidak paham. Minimal dengan Anda sedikit melihat menyimak, ada 10% nyangkut di otak. Oh, terapi aktivitas kelompok itu yang seperti itu loh. Oh iya gitu. Nah, nanti jadi Anda udah terbayang lah, gitu ya. Ya silahkan. Ya, jadi yang ini Ibu lihat nih banyak yang menghilang. Oke, oke ya. Kenapa kita harus melakukan aktivitas kelompok? Karena dengan kelompok di sini akan berkumpulnya individu yang
yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya saling bergantung, ya, dan mempunyai norma yang sama. Kalau di dalam kelompok kan ada norma-norma, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh tendang-tendang, ya istilahnya ada normanya. Kita harus berkomunikasi, ya, saling membantu, gitu ya. Itu dalam kelompok, ya. Anda dalam membuat kelompok, misalnya kelompok tugas, ya kan, itu ada norma-normanya. Oh ya, saya harus mengerjakan ini ya. Oh, saya harus ikut diskusi ya. Nggak ada yang penting duduk di dalam kelompok, tentunya tidur kan enggak. Itu ada normanya, ya. Jadi karena kelompok itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, ya, saling bergantung dan mempunyai norma. Tujuannya adalah untuk membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan mematikan. Artinya dia pasif, diam saja, ya, nunduk saja, atau marah-marah, tidak mau didekati, ya, itu menjadi mau berinteraksi dengan teman-temannya. Fungsinya adalah sebagai tempat berbagi pengalaman dan saling membantu satu sama lain untuk menemukan cara menyelesaikan masalah. Oke. Nah, tentunya ya untuk terapi kelompok ini harus ada komponen-komponen, ya. Komponen-komponen ini menjadi syarat untuk terapi kelompok. Yang pertama ada struktur kelompok, ya. Di mana dalam struktur kelompok ini akan dijelaskan batasan kelompok, adanya komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok, strukturnya. Ya, jadi siapa yang menjadi leadernya, siapa yang menjadi fasilitator, observernya. Jadi jelas batasan kelompok. Bagaimana alur komunikasinya? Ya, jangan semua mau jadi ketua atau semua mau jadi fasilitator. Jadi nggak ada yang memimpin, nggak ada yang mengambil keputusan. Siapa yang mengarahkan? Ya, jadi ada struktur kelompok. Nah, di dalam TAK ini besaran kelompok anggota kelompok yang nyaman itu adalah sekitar 5 sampai 12 orang. Ya, terapi aktivitas kelompok biasanya 5 sampai 12 orang, ya. Tetapi untuk kelompok besar itu bisa sampai 20 orang, ya. Nah, untuk kelompok besar bisa sampai 20 orang. Ini biasanya untuk terapi sosialisasi atau apa itu bisa sampai 12 orang. Tapi untuk permainan di lapangan, ya, permainan bola, main kucing-kucingan misalnya, bermain apa di lapangan itu bisa sampai 20. Nah, dengan besarnya kelompok, jumlah kelompok itu juga ada waktu, lamanya sesi yang dibutuhkan, ya. Waktu optimal untuk satu sesi, ya, sekitar 20 sampai 40 menit. Ya, untuk fungsi kelompok yang rendah. Maksudnya di sini seperti untuk sosialisasi, ya, untuk orientasi itu bisa 20 sampai 40. Dan untuk yang tinggi dengan aktivitas tinggi, ya, itu sekitar 60-120 menit, ya. Seperti tadi bermain di lapangan, ya, bermain lomba atau bermain bola, ya, itu sekitar 60 sampai 120 menit. Oke. Nah, selain itu, ya, komunikasi, ya. Ya, di dalam komponen kelompok ini juga harus ada komunikasi. Nah, di sini pimpinan atau leader itu mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi dalam kelompok. Ya, kemudian memberikan umpan balik kepada anggota kelompok. Peran kelompok. Nah, di sini pemimpin perlu mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompok. Ada 3 peran dalam fungsi kelompok ini, yaitu yang pertama adalah maintenance roles, ya, yaitu peran serta aktif dalam proses kelompok dan fungsi kelompok. Yang kedua adalah task roles, yaitu
fokus pada penyelesaian tugasnya. Ya. Yang ketiga adalah individual rules, self-centered, dan distraksi pada kelompok. Maksudnya di sini peran kelompok, bagaimana mempertahankan kegiatan ini berlangsung, ya, di mana ada peran serta aktif, ya, anggotanya dalam kelompok, ya. Kemudian ada penyelesaian tugas dalam rangka pencapaian tujuan, ya kan? Terus kemudian individual role self-centered, ya, ini kita juga memperhatikan individunya masing-masing. Jangan sampai ada distraksi sehingga mengganggu pelaksanaan dan mengganggu yang lainnya. Ya, gara-gara satu akhirnya kelompok menjadi bubar, tidak jadi TAK. Nah, berarti yang satu yang membuat distraksi ini harus dikeluarkan dari kelompok supaya tidak mengganggu yang lainnya. Nah, selain peran kelompok, juga ada kekuatan kelompok. Di sini kekuatan kelompok adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi berjalannya kegiatan kelompok. Jadi masing-masing individu itu bagaimana responnya dalam pelaksanaan TAK ini, ya. Karena kesemuanya berjalan aktif, mau berinteraksi, ya. Pelaksanaan TAK ini akan berjalan lancar dan pencapaian tujuannya tercapai. Ya. Kemudian ada juga norma kelompok. Ya, adalah standar perilaku yang ada di dalam kelompok. Norma-norma kelompok. Nah, nanti sebelum dilaksanakan TAK biasanya kalau ada yang mau ke belakang harus izin sama ketua. Tidak boleh mengganggu temannya sebelah. Harus ikut misalnya seluruh kegiatan, ya. Jadi si anggota kelompok itu, oh ya saya harus ikut sampai selesai. Oh saya tidak boleh berisik. Oh saya tidak boleh mengganggu. Nah itu jadi itu norma kelompok. Nah yang terakhir adalah kekohesifan. Ada kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan, ya. Kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, adapun tujuan terapi aktivitas kelompok ini secara umum adalah meningkatkan kemampuan uji realitas melalui komunikasi dan umpan balik dengan atau dari orang lain. Ya. Nah, tujuan lain juga melakukan sosialisasi, meningkatkan kesadaran terhadap hubungan reaksi emosi dengan tindakan atau perilaku defensif menarik diri, ya, dan meningkatkan motivasi untuk kemajuan fungsi kognitif dan afektifnya, ya, meningkatkan kemajuan fungsi kognitif dan afektifnya, ya. Itu tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya adalah meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi secara konstruktif, meningkatkan keterampilan, hubungan interpersonal dan atau sosial, ya. Ya, dengan TAK ini diharapkan, ya, pasien atau klien itu dapat meningkatkan identitas dirinya. Yang tadinya dia merasa, saya bodoh, saya nggak bisa, sekarang saya bisa, saya bisa berinteraksi dengan yang lain, saya sudah sembuh, saya hebat, saya ini, gitu ya. Meningkatkan identitas dirinya, menyalurkan emosi secara konstruktif, ya, menyalurkan emosi secara konstruktif, ya. Misalnya kalau dia marah, dia marahnya yang bermanfaat, ya. Tidak hanya marah mukul-mukul tembok, tangannya berdarah. Tapi kalau dia marah, dia olahraga. Ya kan? Dia push up. Padahal dia tuh lagi marah. Dia push up. Nah, itu bisa menyalurkan emosi secara konstruktif. Meningkatkan keterampilan, hubungan interpersonal dan sosial. Oke.
Manfaat dari terapi aktivitas kelompok ini adalah secara umum meningkatkan kemampuan uji realitas ya melalui komunikasi dan umpan balik dengan atau dari orang lain. Ya, manfaat terapi aktivitas kan ini tadi kalau aktivitas kelompok itu berkelompok ya, dia mampu ya berkomunikasi dengan memberi umpan balik, memberikan respon ya. Jangan dia berkomunikasi tapi tidak ada respon apa namanya ekspresinya datar, bengong gitu ya. Tapi dia ditanya bisa memberikan umpan balik ya, terus memberikan respon yang baik ya. Nah itu meningkatkan kemampuan melalui komunikasi. Kita lihat melakukan sosialisasi. Pasien dapat melakukan sosialisasi dengan baik ya dan membangkitkan motivasi untuk kemajuan fungsi kognitif dan afektifnya. Jadi pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu ya dalam melakukan aktivitas terapi aktivitas kelompok ini dia dapat tadi ya meningkatkan uji realitasnya melalui komunikasi ya, melakukan sosialisasi dan meningkatkan motivasi. Secara khusus ya ini meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi secara konstruktif, meningkatkan keterampilan hubungan interpersonal dan sosial. Ya, untuk rehabilitasinya adalah meningkatkan keterampilan ekspresi diri, keterampilan sosial, kemampuan berempati, dan kemampuan pengetahuan atau pemecahan masalah. Oke. Nah, dalam terapi aktivitas kelompok ini ada beberapa model TAK. Ya, yang pertama adalah vokal konflik model. Pada model ini dikembangkan berdasarkan konflik yang tidak disadari dan berfokus pada kelompok individu. Ya, jadi dikembangkan berdasarkan adanya konflik yang tidak disadari. Di mana tugas leader ini adalah membantu kelompok memahami konflik dan membantu penyelesaian masalah. Contohnya adanya perbedaan pendapat antar anggota. Bagaimana masalah ditanggapi anggota dan leader mengarahkan alternatif penyelesaian masalahnya. Ya, kita ini menurut kamu ini bagaimana? Ini yang satunya bagaimana? Nah, menurut yang lain bagaimana? Nah, itu contoh dari vokal konflik model. Selain vokal konflik model, ada juga model komunikasi. Model ini dikembangkan berdasarkan teori dari prinsip komunikasi, bahwa tidak efektifnya komunikasi akan membawa kelompok menjadi tidak puas. Ya, karena tanpa komunikasi ya membawa kelompok menjadi tidak puas. Tujuannya adalah membantu meningkatkan keterampilan interpersonal dan sosial anggota kelompoknya. Nah, pada model ini tugas leader dalam kegiatan TAK ini adalah memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota dan mengajarkan pada kelompok bahwa perlu adanya komunikasi dalam kelompok. Anggota bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan. Ya, jadi memberikan pembelajaran ya untuk bertanggung jawab terhadap komunikasi yang diucapkan. Oke. Model selanjutnya adalah model interpersonal. Ya. Nah, kalau ini model interpersonal, yang dilihat adalah tingkah lakunya, baik pikirannya, perasaan, dan tindakan. Ini dapat digambarkan melalui hubungan interpersonal dalam kelompok. Ya, dilihat ya dalam hubungan interpersonalnya bagaimana ya. Nah, pada model digambarkan sebab akibat tingkah laku anggota merupakan akibat dari tingkah laku anggota yang lain. Anggota belajar dari interaksi antar anggota dan terapis. Melalui proses ini, tingkah laku atau kesalahan dapat dikoreksi dan dipelajari. Ya, ini model interpersonal. Oke.
Nah, yang keempat adalah model psikodrama. Ya, model psikodrama ini adalah model yang dapat memotivasi anggota kelompoknya untuk berakting, ya, sesuai dengan peristiwa yang baru terjadi atau peristiwa yang lalu, ya, atau sesuai dengan peran yang diperagakan anggota. Diharapkan ini dapat memainkan peran sesuai dengan peristiwa yang pernah dialaminya, ya. Jadi di sini ada TAK yang saya bermain peran perjuangan kemerdekaan. Nah, biasanya misalnya kalau 17-an ya, itu di rumah sakit jiwa itu ada panggung. Nah, di situ pasien-pasien dilihat kemampuannya, bagaimana dia bisa memainkan model, ya, berakting sesuai dengan peristiwa, misalnya bermain sebagai pejuang, ya, ya. Itu enak kalau pas 17-an, pas di sana lagi ada acara, ya, itu bisa kita lihat. Ini ada nih biasanya. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke macam-macam terapi aktivitas kelompok? Ada? Ya. Sebelum masuk, ini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Oke. Tidak ada? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Ya, sekarang adalah macam-macam daripada terapi aktivitas kelompok. Ada yang dikatakan terapi aktivitas kelompok stimulus kognitif atau persepsi. Nah, pada TAK ini ya bertujuan untuk membantu klien yang mengalami kemunduran orientasi, ya, sehingga dapat menstimuli persepsi dalam upaya memotivasi proses berpikir dan afektif serta mengurangi perilaku maladaptif. Ya, jadi stimulus kognitifnya, ya, daya ingatnya, ya, persepsinya itu stimuli, ya. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan orientasi realita, ya, meningkatkan kemampuan memusatkan perhatian, meningkatkan kemampuan intelektualnya, ya, dapat mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain, dan dapat mengemukakan perasaannya. Ya, tujuan dari terapi kognitif ini, ya, meningkatkan orientasi realitanya, ya, memusatkan perhatian, meningkatkan kemampuan intelektualnya, ya, terus dapat menerima pendapat orang lain, ya, dan dapat mengemukakan perasaannya. Nah, untuk terapi aktivitas kelompok ini, ya, stimulus kognitif dan persepsi, itu ada karakteristiknya. Pasien siapa saja sih yang boleh ikut untuk terapi ini, ya? Karakteristik yang dapat mengikuti TAK stimulus kognitif dan persepsi adalah penderita dengan gangguan persepsi yang berhubungan dengan nilai-nilai, ya. Kemudian menarik diri dari realitas, ya, inisiasi atau ide-ide negatif, ya, pasien-pasien halusinasi, pasien-pasien dengan HDR, pasien-pasien dengan isolasi sosial bisa ikut TAK ini, ya. Di sini ya tentunya pasien yang dapat ikut, ya, yang tadi pasien-pasien dengan gangguan yang tadi Ibu jelaskan, tentunya kondisi fisiknya harus sehat. Ya, kalau sakit nggak bisa karena di sini melakukan aktivitas. Pasiennya dapat berkomunikasi verbal, ya. Pasiennya kooperatif dan mau mengikuti kegiatan. Kooperatif dan mengikuti kegiatan. Jadi kalau pasien-pasien yang dalam keadaan masih akut, ya, pasien ISOS di mana pasiennya masih diem, masih tidak mau bicara, masih takut melihat orang lain, ya,
pasien dengan halusinasinya yang sering muncul, pasien dengan isosnya dia menyendirinya kuat, nah, ini tidak bisa ikut, ya. Jadi karakteristiknya adalah sehat fisik, dapat berkomunikasi, kooperatif, dapat dan mau mengikuti kegiatan. Oke, ya. Yang kedua adalah TAK untuk stimulasi sensori. Pada TAK stimulasi sensori ini, aktivitas yang digunakan adalah untuk memberikan stimulasi pada sensasi klien. Kalau sensori kaitannya dengan apa? Dengan apa? Panca indera, ya. Sensori pasien-pasien nih, pasien halusinasi nih, ya. Tadi ya untuk memberikan stimulasi pada sensasi klien yang kemudian diobservasi reaksi sensori klien berupa ekspresi emosinya atau perasaannya melalui gerakan tubuh, ekspresi muka, dan ucapan. Teknik yang digunakan ini meliputi fasilitasi penggunaan panca indera dan kemampuan mengekspresikan stimulus baik dari internal maupun eksternal. Ya, stimulasi sensori, misalnya apa namanya suara suara air jatuh, ya. Kalau pada pasien-pasien dengan halusinasi suara air jatuh tik 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 gitu misalnya, itu suara apa tuh? Jangan-jangan itu suara bom, oh itu suara jam, itu suara apa gitu kan? Itu udah apa namanya jadi di kemampuan panca inderanya dikuatkan lagi ya, mengekspresikan stimulus baik dari eksternal maupun internal. Oh, itu suara air gitu ya, misalnya. Nah, tujuan dari TAK ini adalah meningkatkan kemampuan sensorinya, meningkatkan upaya memusatkan perhatian, meningkatkan kesegaran jasmani, mengekspresikan perasaan. Ya tadi upaya memusat dengan dia mendengarkan suara tik tik tik, dia konsentrasi. Oh itu suara apa ya? Ya, oke. Ya, ini udah. Sekarang ya teori aktivitas kelompok orientasi realitas. Ya. Pada TAK ini, klien diorientasikan pada kenyataan yang ada, ya, yang ada di sekitar klien, yaitu seperti diri sendiri, orang lain, ya, yang ada di sekelilingnya, lingkungan yang pernah mempunyai hubungan dengan klien, dan waktu saat ini dan yang lalu, ya. Jadi klien dibawa ke keadaan nyata, ya. Ini pasien-pasien dengan halusinasi atau apa ini bisa diikutkan dengan TAK, orientasi realita. Pada terapi aktivitas kelompok ini ya dilakukan pendekatan untuk mengorientasikan klien terhadap situasi nyata, ya umumnya dilaksanakan pada kelompok yang mengalami gangguan orientasi terhadap orang lain, waktu dan tempat. Ya dia tidak tahu temannya, orang tuanya, waktu kapan, di mana, dia tidak tahu ya. Jadi diorientasikan kemana, kapan ini lahirnya, gimana ya. Nah, adapun tujuan dari TAK ini adalah penderita mampu mengidentifikasi stimulus internal, baik pikirannya, perasaan, ya, sensasi somatiknya, ya, dan stimulus eksternal, ya, seperti iklim, bunyi, situasi alam sekitarnya. Ya, penderita dapat membedakan antara lamunan dan kenyataan, ya. Jadi tahu yang ini nyata, yang ini bukan, ya. Pembicaraan penderita sesuai dengan realita, ya. Penderita mampu mengenal diri sendiri dan penderita mampu mengenal orang lain, waktu dan tempat. Adapun klien-klien yang dapat mengikuti TAK ini adalah
penderita dengan gangguan orientasi realita, seperti halusinasi, ilusi, waham, dan depersonalisasi yang sudah dapat berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau masih akut nggak bisa, jangan. Dia nanti akan menjadi mendistraksi yang lainnya. Ya, kan mengacaukan kegiatannya. Ya, jadi yang sudah dapat berinteraksi dengan orang lain. Penderita dengan gangguan orientasi realita ini ya terhadap orang lain, waktu dan tempat yang sudah dapat berinteraksi dengan orang lain. Ya, penderitanya kooperatif, dapat berkomunikasi dengan baik, ya tentunya kondisi fisiknya dalam keadaan sehat. Yang berikutnya adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Nah, ini yang sering dilakukan, ya. Pasien diikut sertakan pada TAK sosialisasi, ya. Biasanya pasien-pasien sosialisasi pasien-pasien apa? Anda belum dapat itu ya, pasien-pasien apa? HDR, halusinasi, ISOS, ya nanti ada pohon masalah. Nah, halusinasi biasanya muncul dari pasien dengan HDR. Dari HDR langsung ke ISOS. Dari ISOS menjadi halu. Nah, bisa nggak dibayangkan itu? Itu hal yang mudah banget ya. Pasien dengan coping individunya tidak efektif, misalnya dibully, dia menjadi HDR, menjadi harga diri rendah. Oh iya ya, saya ini tidak bisa, saya ini bodoh, saya ini jelek. Nah, akhirnya dia tidak mau berinteraksi orang lain, menyalahkan diri, negatif ide-idenya negatif pada dirinya sendiri. Akhirnya dia menjadi isolasi sosial. Nah, pohon masalahnya apa? Coping individu tidak efektif, naik ke atas menjadi harga diri rendah, ya, dari harga diri rendah naik menjadi isolasi sosial, ya. Isolasi sosial, dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, menyendiri di kamar di pojokan, ya, tidak mau makan, tidak mau minum dengan yang gelap-gelap gitu ya. Dia senang yang dengan gelap-gelap. Akhirnya menjadi halusinasi. Gampang banget itunya ngafalinnya. Menjadi halusinasi. Oh, dia melihat ada pangeran datang, ya, yang mau bermain sama dia, yang mengajak ngobrol dia. Nah, akhirnya dia ngomong sendiri, ya, merasa ada orang yang care sama dia ngomong sendiri. Apa itu halusinasi? Kalau halusinasinya baik, dia nggak membahayakan. Tapi kalau halusinasinya menakutkan, seperti orang yang jahat mau membunuhnya, ya, mau mengatakan, kamu bodoh, kamu jelek, emang kamu tidak berguna. Pasien menjadi marah, menjadi takut. Akhirnya jadi dia lempar-lempar apa yang ada. Dia teriak-teriak. Nah, itu menjadi perilaku kekerasan. Gampang kan ceritanya, tek 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 gitu. Paham nggak nih dengan Ibu cerita gini? Ya? Ya, itu ya. Nah, pada pasien kelompok TAK sosialisasi ini, ya, di sini klien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitarnya. Ya, pasien dapat melakukan interaksi dengan orang di sekitarnya. Kegiatan sosialisasi ini adalah terapi untuk meningkatkan kemampuan klien dalam melakukan interaksi sosial maupun berperan dalam lingkungan sosial. Ya, jadi dia dapat misalnya dia pasiennya ya kalau sudah keluar dari rumah sakit jiwa, oh dia bisa berinteraksi sosial, dia rajin mengaji, oh dia menjadi muadzin, dia jadi yang tukang bersih-bersih di musola. Nah, dia bisa berperan, dia menjaga musola, menjaga masjid. Nah, itu perannya dia. Dia merasa berguna di situ karena apa? Orang lain menghargai dia, gitu kan? Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi psikoterapis untuk memantau dan meningkatkan hubungan interpersonal pasien.
ya, memberi tanggapan terhadap orang lain, mengekspresikan ide dan tukar persepsi, dan menerima stimulus eksternal yang berasal dari lingkungan. Nah, tujuan umumnya adalah mampu meningkatkan hubungan interpersonal antar kelompok. Ya, tadi kita tahu kalau TAK pasti berkelompok 2 orang atau lebih, ya, di mana dengan TAK ini anggotanya bisa saling berkomunikasi, bisa saling bercanda, misalnya berhubungan, ya, saling memperhatikan, dapat memberikan tanggapan terhadap orang lain, dapat mengekspresikan ide serta menerima stimulus eksternal. Tujuan khususnya adalah penderita mampu menyebutkan identitasnya, dapat menyebutkan identitas penderita lain, dapat berespon terhadap penderita lain, mengikuti aturan main, mengemukakan pendapat dan perasaannya. Nah, ini tadi pasien-pasien sosialisasi tadi adalah pasien-pasien dengan isolasi sosial. Makanya dalam terapi individualnya nanti perawat mengajarkan bagaimana cara berkenalan dengan orang, bagaimana harus berkomunikasi, ya, cara berkomunikasi dengan melihat wajah, ada kontak mata gitu, ya. Terus ngomongnya yang jelas, tidak menunduk, ya. Kan kalau pasien dengan isolasi sosial dia menunduk, tidak mau bertatapan, melihat wajah begini tidak, ya. Dia tidak pede untuk berinteraksi dengan yang lain gitu, ya. Nah, jadi dikasih di sini pasiennya adalah mampu menyebutkan identitasnya, ya, dapat menyebutkan identitas orang lain, terus kita berespon terhadap orang lain, dapat mengikuti aturan main dan mengungkapkan perasaannya. Adapun karakteristiknya adalah, ya, pada pasien-pasien yang kurang berminat atau tidak ada inisiatif untuk mengikuti kegiatan, ya, di dalam ruangan. Ya, dia menyendiri, dia senang di pojokan aja, ya. Nah, terus penderitanya ngomongnya pelan, tidak ada kontak mata, menjawab dengan jawaban yang singkat, ya, itu tipe-tipe daripada pasien ISOS, ya. Nah, biasanya pasien sering berada di tempat tidur, dia tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Kumpul, nonton TV rame-rame, makan rame-rame gitu, ya. Enggak, dia maunya di tempat tidur aja, ya. Nah, biasanya pasien yang ikut sosialisasi ini adalah yang penderitanya itu menarik diri, ya, kontak sosialnya kurang, ya, harga diri rendah bisa, ya, karena tadi, ya, dari harga diri rendah menjadi isolasi sosial, ya. Biasanya penderitanya gelisah, curiga dan takut dan cemas. Tidak ada inisiatif memulai pembicaraan, menjawab seperlunya, ya, atau jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Ya, seperti ditanya, "Kamu sudah makan?" "Sudah." "Habis enggak?" "Habis." Ya, jawabannya begitu. Kalau nggak bisa mengembangkan pertanyaan, perawat juga akan dijawab seperti itu, ya. Tapi kalau kita membuka pertanyaannya, "Tadi makannya sama apa?" Nah, sama sama apa? Lauknya apa aja sih? Nah, misalnya, "Oh, tadi ada tahu, ada ayam, ada sayur." "Wih, enak banget itu. Ayam apa? Ayam goreng ya?" "Iya." "Habis nggak makannya? Enak nggak?" Nah, itu bisa membuka pertanyaan pasien, ya. Jadi kita perawat juga harus bisa mencari pertanyaan terbuka yang dapat membuat pasien itu menjawabnya tidak seperlunya. Ya, tidak. Ya, tidak gitu, ya. Gimana kita mengembangkan komunikasi sehingga pasien dapat mengembangkan. Nah, kemudian biasanya pasien ini sudah menerima trust, kepercayaan, dan mau berinteraksi dan tentunya sehat fisik. Nah, yang berikutnya adalah TAK penyaluran energi.
pada TEK penyaluran energi ini adalah TEK yang menyalurkan energi ya secara konstruktif, di mana memungkinkan pengembangan pola-pola penyaluran energi seperti katarsis, peluapan marah, ya, dan rasa batin secara konstruktif, ya, dikeluarkan rasa marahnya itu dilakukan dengan konstruktif dengan tanpa menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Ya. Tujuannya adalah menyalurkan energi ya pada pasien-pasien yang destruktif menjadi ke konstruktif, mengekspresikan perasaannya dan meningkatkan hubungan interpersonal. Oke, sebelum memasuki tahapan yang harus dilakukan pada kelompok, ada yang mau ditanyakan? Ada? Bingung? Tidak mengerti? Siapa yang udah pernah ketemu orang dengan gangguan jiwa? Lihat, ketemu, apa ada temennya? Nah, gimana? Apa rasanya? Perasaannya dengan pasien dengan gangguan jiwa nih? Ayo, siapa ya? Kalau Rida Fajri. Rida pernah bertemu dengan orang gangguan jiwa? Pernah Ibu. Pasien jiwanya yang gimana? Yang ini apa namanya, yang benar-benar sakit jiwa Bu, yang ngomong sendiri gitu-gitu Ibu. Ngomong sendiri, Iya gitu, ngomong sendiri. Di jalan di apa, di rumah sakit? Di jalan. Di jalan. Waktu kamu bertemu rasanya gimana? Takut atau nggak apa-apa nih, gue mau berani gitu? Gimana? Dulu sih waktu kecil-kecil sih Bu, jadi kayak dibercandain juga gitu Bu. Kayak diajak ngomong juga, dibercandain gitu. Tapi tetap aja nggak nyambung itu ngomongnya, dia ngomong apa, dibalasnya apa gitu. Orientasinya tadi, ya kan? Orientasi realitanya, ya. Jawab apa, bagaimana responnya, ya? Itu nggak nyambung, ya. Nah, kita sering lihat di TV, ya, banyak yang berperan sebagai gangguan jiwa, ya, ditanya alor ngidul gitu kan. Dia tidak bisa menyepadankan bajunya, harus mandi, harus sikat gigi atau apa. Dia menjadi DPD, defisit perawatan diri pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Karena apa dia? Jadi tidak connect dengan kognitifnya, gitu kan ya? Ya, dengan kenyataannya harus mandi, harus apa, kan? Ini kayak ini kesini. Kedengeran nggak ya? Ya, nanti Anda bukan ketemu lagi, tapi Anda memasuki rumah sakit yang di mana di situ ada pasien-pasien gangguan jiwa, akan melihat. Anda akan merasa, oh iya, pada pasien gangguan jiwa itu kalau ditanya baik-baik, ya, dia berespon, dia berinteraksi dengan baik. Tapi kalau dilihat yang akut, ya, yang masih baru, itu sulit. Nah, dengan bantuan obat-obatan, ya, yang ngamuk menjadi turun, ya. Nah, itu kita bisa melakukan pendekatan, ya, secara individual. Pendekatan bagaimana, ya, pasiennya diajak ngomong, ya. Pasien takut kalau didekati. Nah, tapi ini bagaimana kita melakukan pendekatan dengan pasiennya, ya. Bagi pasien-pasien isolasi sosial, baru dideketin dia kabur, menjauh. Nah, tapi dengan kita memberikan hubungan saling percaya, pasien percaya sama kita, pasien mau berinteraksi dengan kita, gitu ya. Itu oke, ya. Nah, dalam melakukan terapi aktivitas kelompok, ada tahapan-tahapan yang
harus dijalankan oleh perawat. Ya, tahapan dalam terapi aktivitas kelompok ya menurut Yalom ya. Yang pertama adalah pre-kelompok ya. Pre-kelompok ini bahwa dalam melakukan TAK itu harus dipersiapkan dengan apa? Dengan membuat proposal ya. Proposal di sini apa tujuannya ya, rencananya apa namanya, mau kegiatannya apa ya, terus waktunya kapan, tempatnya kapan, siapa yang memimpin gitu, siapa anggotanya yang fasilitator, siapa yang menjadi observer ya. Nah, terus dilaksanakan apa waktunya kapan kelompok akan melaksanakan kegiatan ini ya, sehingga harus dibuatlah proposal yang lengkap dengan media yang akan harus digunakan ya. Nah, dengan adanya media atau apa nih, dananya yang dibutuhkannya berapa, maka dibuatlah proposal. Nah, nanti Anda akan masuk ke rumah sakit jiwa ya. Ini semester ini ya. Semester ini apa semester kapan? Semester depan ya. Sekarang baru teorinya ya. Nah, nanti Anda akan masuk ke rumah sakit jiwa Bogor atau rumah sakit Grogol atau mana ya, nanti bagaimana Anda dapatnya ya. Anda akan melakukan terapi aktivitas terapi individu dulu ya, dari individu melakukan terapi aktivitas kelompok ya. Anda menghadapi pasien yang dengan pasien halusinasi. Apa yang harus diajarkan pada pasien halusinasi? Ya, sudah mereka bisa kooperatif, Anda bisa melakukan bina hubungan saling percaya, ya, bisa diikutkan di dalam TAK ini, ya. Selain yang pertama adalah prakelompok, yang kedua adalah fase awal. Ya, fase awal ini terbagi dalam 3 tahap, ya, di mana fase awal ini diawali dengan orientasi. Ya, anggota mulai mencoba mengembangkan sistem sosialnya masing-masing, leader mulai menunjukkan rencana terapi dan mengambil kontrak dengan anggota. Tadi kan pada fase orientasi di sini kelompok membuat proposal. Kegiatannya kapan, ini kapan. Ya, di situ juga mulai ditunjuk siapa yang menjadi leadernya nanti. Ya, kemudian siapa yang jadi fasilitator dan siapa yang menjadi observer. Ya, di dalam tatanan TAK ini nanti ada yang namanya leader, ada yang namanya co-leader, ada yang namanya fasilitator, dan ada yang namanya observer. Leader ini ngapain aja tugasnya? Perannya sebagai leader apa aja? Memimpin jalannya kegiatan, ya. Terus mengatur ya semuanya ya. Kalau leader membantu pemimpinnya. Ada fasilitator. Fasilitator ini adalah memfasilitasi jalannya TAK ini. Ya, fasilitator ini bertanggung jawab untuk pasien-pasiennya. Sampai pasiennya keluar ngamuk, tidak kooperatif ya, itu tanggung jawabnya fasilitator. Nah, nanti ada juga observer. Observer ini menilai, memantau jalannya TAK. Gimana nih si anggotanya? Pada berespon baik nggak? Mengikuti jalannya TAK tidak? Ditulis satu-satu namanya. Oh, si ini tadi ngamuk, si ini tadi kurang aktif, si ini. Fasilitatornya bagaimana? Itu di observer menilai. Ada namanya tahapan evaluasinya nanti. Nah, di sini tadi masing-masing anggota udah mulai mengembangkan masing-masing. Oh, saya nanti fasilitator akan begini, leader akan begini, observer akan begini ya. Nah, dan mengambil kontrak dengan anggotanya. Nah, tentunya dalam fase awal ini selain ada nanti kerjasama, ya, itu ada konflik. Nah, Anda aja dalam kelompok pasti ada konflik, betul nggak? Ada yang malas, ada yang diem aja, ada yang maunya ngatur-ngatur doang, ya.
pasti dalam kelompok itu ada konflik. Nah, begitu juga pada TAK ini, ya, itu ada juga konflik, ya. Ini adalah masa sulit dalam proses kelompok. Anggota mulai memikirkan siapa yang berkuasa dalam kelompok, bagaimana peran anggota, bagaimana tugasnya, dan saling ketergantungan yang akan terjadi. Biarin aja deh itu ketua, biarin aja. Tidak begitu, ya. Tapi harus bersama, karena TAK ini biasanya tidak pemimpinnya tidak terus-terusan, bergantian, ya. Nah, hari ini misalnya Ridal, besok menjadi Anissa, ya, besoknya bisa menjadi Vina, ya. Nah, itu bergantian. Kita kalau apa namanya profesi atau apa, kita kan di jiwa itu kalau praktik sekarang itu 2 minggu, tapi kalau profesi berapa, sebulan ya. Gitu. Nah, setelah konflik terlampaui, timbullah rasa kebersamaan. Anggota mulai bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah dan mulai menemukan siapa dirinya. Oh, saya perannya adalah sebagai leader. Saya sebagai fasilitator. Paham dulu apa tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Ya. Nah, nanti kalau ada pasien ngamuk atau pasiennya keluar, itu tanggung jawabnya siapa? Nah, itu nggak boleh saling melemparkan, karena apa? Nanti ada tugas masing-masing. Ya, misalnya ada pasiennya 10, perawatnya 5. Jadi satu pasien megang satu perawat memegang 2 pasien, tanggung jawabnya. Ya, misalnya si A sama si B. Ini tanggung jawabnya Vina misalnya. Ya, Vina nggak boleh ngurusin lagi si C, D, P, A, R, S, ya. Enggak, tapi tanggung jawab Vina adalah 2 ini, A, B ini. Ya, memotivasi, memberikan reward apa, ya, memegang 2 ini. Jadi jangan pasiennya Anissa, misalnya pasien Anissa RS misalnya, R dan S. Nah, Vina langsung mengintervensi pasiennya Anissa karena lebih apa namanya, lebih ekspresif katanya. Gini-gini. Iya bagus ya. Bukan, itu bukan fasilitator yang baik, ya. Tanggung jawabnya adalah masing-masing mempunyai tanggung jawab. Kalau satu perawat pegang 3, ya 3 itu yang menjadi tanggung jawabnya si perawat itu. Paham? Ya, oke. Nah, setelah melewati fase awal yang tadi ada tiga tahap ini, ada orientasi, ada konflik, ada kebersamaan, masuk ke fase kerja. Pada tahap ini kelompok sudah menjadi tim yang solid, ya. Udah tahu tadi, udah melewati konflik, dan akhirnya merasakan kita harus satu tim, harus mencapai tujuan, ya, yaitu terselesaikannya TAK ini dengan baik, ya. Nah, pada fase kerja ini adalah merupakan fase yang menyenangkan bagi pemimpin dan anggotanya. Oh iya, menyenangkan sekali, ya, karena ini suatu terapi yang bermain gitu, ya. Itu menyenangkan banget deh. Kemudian perasaan positif dan negatif ini dapat dikoreksi dengan hubungan saling percaya yang telah terbina. Perasaan positif dan negatif dapat dikoreksi dengan saling percaya, ya. Mengingatkan aja, misalnya Niken itu pasiennya tuh bengong aja. Oh iya ya, Niken memberikan motivasi kepada pasiennya, gitu. Ya, jangan langsung memegang pasiennya, tapi ingatkan, Nikennya lagi bengong aja, ya, diingatkan gitu, ya. Nah, kemudian semua anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, tanggung jawabnya merata, kecemasannya menurun, ya. Jadi kelompok lebih stabil dan realistis. Ya. Kemudian kelompok mulai mengeksplorasi lebih jauh sesuai dengan tujuan, ya, dan tugas kelompok dalam menyelesaikan tugasnya. Fase ini ditandai dengan penyelesaian masalah yang kreatif. Oke. Yang terakhir adalah fase terminasi.
Fase terminasi ini ada 2 jenis, yaitu ada terminasi akhir dan terminasi sementara. Untuk anggota kelompok mungkin mengalami terminasi yang prematur, tidak sukses atau sukses ya. Terminasi ini dapat menyebabkan kecemasan, ya, regresi dan kecewa. Untuk menghindari hal ini, ya, perawat perlu mengevaluasi kegiatan dan menunjukkan sikap betapa bermaknanya kegiatan ini, ya. Menganjurkan anggotanya untuk memberikan umpan balik pada tiap anggota, ya. Oke, biasanya setelah evaluasi TAK ini, ya, pasiennya ditanya bagaimana menurut pasien A tadi. Nah, coba, dikasih kepercayaan untuk mengungkapkan perasaan. Oh, saya senang, saya bisa berkenalan dengan yang lain. Nah, itu contohnya ya. Oh, bagus ya. Terus apalagi? Ya, saya senang, saya merasa jadi banyak temannya. Oh, ya bagus. Misalnya gitu, ya. Oke. Terminasi ini tidak boleh disangkal tetapi harus tuntas didiskusikan. Akhir terapi, ya, aktivitas kelompok harus dievaluasi bisa melalui pre dan post test, ya. Oke. Peran perawat dalam melakukan aktivitas terapi aktivitas kelompok dalam TAK ini, ya, adalah mempersiapkan program terapi aktivitas kelompok, ya, membuat proposal tadi, ya. Ada yang ditunjuk sebagai leader dan co-leader, sebagai fasilitator, sebagai observer, dan mengatasi masalah yang timbul pada saat pelaksanaan. Nah, sekarang coba, ya, kalau Winda jadi observer, apa perannya? Halo, Winda? Winda Astari Suharja. Ya, izin Ibu mengamati Ya. perilaku pasien. Terus apa lagi? Fasilitator. Ayo, siapa yang tadi mendengarkan Ibu menjelaskan apa itu peran fasilitator di sini dalam TAK apa? Ayo, siapa? Laili Frida Yuni, apa itu peran fasilitator apa? Ya, Mendukung bukan Ibu? oke, mendukung apa? Ini Bu izin bantu jawab, menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Oke, terus apa lagi? Ini Bu, memotivasi klien yang kurang aktif. Oke, good. Apa lagi? Ya, bagus ya tadi apa namanya memberikan apa memfasilitasi pasiennya yang menjadi tanggung jawab kita, ya, memberikan reward, memotivasi, ya. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab fasilitator, ya. Kalau sekarang kalau siapa lagi ya nih? Kalau
Angelita jadi leadernya. Ya, tugasnya ngapain aja jadinya tuh? Angelita Sabrina. Oke, nanti gimana jadi leader, co-leader ya. Nah, nanti Anda apa namanya? Anda terbagi dalam berapa kelompok? Satu kelas. Halo? Izin menjawab, Ibu, dalam satu kelas terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok. Ya, jadi satu kelompok ada 10 orang. Ya, Anda buat apa namanya? Buat proposal. Ya, di dalam proposal di situ mau dia apain bergerak sendiri. Ya, di situ ada tugas ya, tugas dari atau peran dari masing-masing perawat ya, sebagai leader, fasilitator, observer, co-leader ya. Anda nanti masukkan itu di dalam proposal ya. Nah, terus apa namanya? Terapi aktivitas kelompoknya kalian pilih mau yang mana ya. Nah, terapi aktivitas kelompok. Oke, ini. Oke, ya. Itu ada terapi aktivitas sosialisasi. Ya, ini adalah upaya untuk memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah klien dengan masalah hubungan sosial. Ini terdiri dari 7 sesi. Ya, kemampuan memperkenalkan diri, berkenalan, bercakap-cakap, ya, bercakap-cakap dengan topik tertentu, bercakap masalah pribadi, kerjasama, dan sosialisasi. Ini 7 sesi. Ini nanti Anda buat nanti yang mau diterapkan yang mana. Oh, saya mau sesi 1 dulu, sesi 3, sesi 5, ya, boleh, silahkan. Ya, terus juga ada TAK stimulasi persepsi. Ini adalah terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman dan atau kehidupan untuk didiskusikan. Nah, ini ada 3 sesi. Ya, sesi menonton televisi, membaca majalah, ya, melihat gambar, ya, itu untuk stimulasi persepsi umum. Nah, untuk stimulasi perilaku kekerasan ada 5 sesi. Ya, ada mengenal perilaku kekerasan yang dilakukan, mencegah perilaku kekerasan fisik, mencegah perilaku kekerasan sosial, mencegah perilaku kekerasan spiritual, ya, mencegah perilaku kekerasan dengan minum obat. Ini untuk perilaku kekerasan. Nah, untuk halusinasi itu ada 5 sesi. Ya, yang pertama adalah sesi mengenal halusinasi, mengontrol halusinasi, mengontrol halusinasi dengan kegiatan, dengan bercakap-cakap dan minum obat. Oke, ya. Untuk stimulasi pada pasien-pasien dengan harga diri rendah itu ada 2. Ya, yang pertama adalah identifikasi hal positif pada diri dan melatih positif pada diri. Oke. Nah, ini untuk sensoris, ya. Sensoris ini ya ada 3 sesi: mendengarkan musik, menggambar, dan menonton video. Ya, ini untuk orientasi realitas. Ada orang, tempat, dan waktu. Ya, TAK-nya. Ya, itu Anda nanti pilih mau yang mana. Masing-masing kelompok. Kalau enggak di sini apa namanya? Apa ya? Gimana ini ya?
Oke. Nanti dipilih, kan ada 4 kelompok ya. Pilih salah satu, jangan ada yang sama ya. Kalau ada yang halusinasi, harga diri rendah, perilaku kekerasan, sama sensoris atau orientasi realita boleh. Jadi pilih salah satu ya kelompoknya. Jangan ada yang sama, tetapi harus full komplit setiap sesinya. Oke, buat proposalnya ya. Oke. Terus dikumpulkannya hari apa? Jumat. Ini hari apa? Rabu. Kamis, Jumat. Jumat. Ya. Kalau enggak, Anda dikasih waktu sampai nanti jam 4.20 untuk menyelesaikan ini, biar Anda enggak bertumpuk-tumpuk tugasnya. Oke? Siapa sih pennya? Halo? Izin menjawab, saya si Pen, Bu. Siapa ya? Katronada, Bu. Oh, Katronada. Oke. Katronada, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Anda lanjutkan untuk membuat proposal, ya. Dibagi-bagi aja siapa yang menjadi persepsi halusinasi, siapa yang stimulasi sensoris, ya. Terus siapa yang sosialisasi, ya. Nah, itu dibagi saja, ya. Saya mau yang ini aja deh. Yang dibagi itu adalah sosialisasi, halusinasi. Halusinasi ini termasuk ini dari sensoris sama orientasi realita. Ini deh. Ya, orientasi realita. Oke, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Udah ya. Oke, itu dikerjakan, dikumpulkannya hari Jumat. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik tadi? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah cukup. Udah cukup ya? Oke, ya. Ibu izin masuk. Hah? Nanti izin mengambil screenshot ya, Ibu. Oke. Ya, semoga minimal dari yang Ibu jelaskan, kalian udah punya bayangan. Oh, terapi aktivitas kelompok itu seperti ini loh. Nanti waktu pelaksanaannya Anda lebih oh ya seperti ini loh, lebih menjiwai, enak gitu ya. Minimal kalau Anda memperhatikan, Anda 10% sudah nyangkut di otak. Oke, Ibu stop share ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri. Silakan untuk screenshot. Yuk, Ya, silakan. izinnya Ibu untuk Vina, silakan untuk DSS. Ya. Izin masuk sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu, tapi ada satu lagi yang baru masuk untuk Monik bisa on cam. Oke. On cam, siapa yang belum on cam? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu akhiri ya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.